Nah, sebenarnya kalau mau bilang kapan dan sejarah itu ceritanya panjang banget, kayak durasinya nggak cukup deh. Tapi kalau mau dipersingkat itu sejak tahun 2007 pada saat aku mulai terjun ke bisnis kuliner yaitu bakery dan pastry. Aku memulai bisnis sendiri yang bergerak di bidang bakery atau roti-rotian dan juga pastry, kue-kuean. Nah, terus aku mulai tuh membangun ketertarikan aku dan aku semakin passionate tentang dunia kuliner. Akhirnya aku memutuskan untuk sekolah keluar untuk memperkaya basic ilmu aku karena aku nggak punya basic sama sekali, karena aku pada saat itu hanya lulusan psikologi. Jadi abis itu punya bisnis dan ngerasa kayak ilmunya nggak cukup nih ya kan. Terus aku akhirnya belajar ke New York dan juga Paris di cooking school, dan kembali lagi ke Indonesia masih menjalani bisnis yang sama yaitu bakery and pastry aku dengan nama Chef Kitchen. And then abis itu bergelut lagi mencoba bisnis kuliner tapi produknya beda, yaitu cold press juice. And then ada catering sehat, terus sampai sekarang, dan juga sekarang aku punya bisnis restoran warung lah ini, warung kecil-kecilan namanya Soul. Ini juga makanan sehat. Jadi kayaknya emang selalu makanan-makanan sehat deh. Bakery aku juga dari awal juga bakery sehat. Jusnya juga sehat. Semua yang berhubungan dengan kesehatan. Sebenarnya bakat itu adalah kayak icing di cupcake gitu. It's like on the top of the icing. Sebenarnya bakat itu kalau misalnya kita tidak punya bakat pun, tapi kalau seandainya kamu konsisten dan disiplin menekuni ilmu yang kamu pilih, ya itu bisa jadi berhasil. Nah, bakatnya itu hanya pemolesnya, ya, hanya pemanisnya. Alangkah baiknya kalau seandainya punya tambahan bakat, lebih menjalani sesuatu menjadi lebih ringan, lebih bahagia, dan mungkin sesuai dengan passionnya. Kalau memang ada tambahan bakat itu, tapi kalau enggak juga sebenarnya memulai sesuatu dari nol asal konsisten juga bisa mendahului yang punya bakat itu. Punya bakat itu bisa jadi akan mempermulus proses belajar. Jadi misalnya harusnya belajar yang lebih lama, karena punya bakat dia lebih cepat gitu loh. Tapi either way, punya bakat atau nggak punya bakat, kalau kamu misalnya memiliki satu tujuan tertentu atau passion di bidang tertentu, asal konsisten dan disiplin, you will be successful anyway. Kalau aku pribadi, waktu yang aku butuhkan waktu itu untuk menjalani legit school itu 2 tahun. Tapi kalau secara general nggak ada batasan waktu atau limitation waktu tertentu di mana kamu bisa menjadi seorang profesional. Jadi kembali lagi ke capability manusianya itu sendiri. Kalau misalnya dalam waktu singkat ternyata udah bisa menghasilkan outcome yang memuaskan, ya why not gitu. Tapi kalau aku pribadi, bercermin ke pengalaman diri aku, waktu itu aku sekolahnya 2 tahun tapi terus belajar. Justru yang paling penting adalah pembelajaran sehari-hari. Nah, itu terus diteruskan sampai hari ini. Sebenarnya skill chef itu sendiri terbagi beberapa kategori, kayak bakery and pastry tentunya akan berbeda dengan hot kitchen atau yang cuisine gitu loh. Coklat juga ada ahli di bidang coklat karena itu ilmunya lebih dalam dari pastry, jadi ada pembelajaran khusus. Ada molecular gastronomy yang sedikit-sedikit juga aku pernah lakuin kalau aku lagi combine cooking and art. Kalau dibilang aku di kategori mana, basically aku bisa bakery pastry juga, aku bisa semua makanan juga. And right now, aku lebih suka mengkombinasikan makanan dengan seni. Jadi, I don't know kalau ditanya aku di kategori yang mana, because labelnya memang mungkin chef ya, berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan masakan. Tapi, I don't like mengidentifikasi diri aku sebagai satu label. Karena
Karena aku ngeliat diri aku juga is always growing. Mungkin setelah aku mengcombine art ini ntar aku akan buat apa lagi. So actually kalau bisa nyebut aku sebagai chef apa? Chef serba bisa. Chef the artsy chef. I don't know. What do you think? Nah, gampangan mana Western sama Indonesia? Lucunya, kalau masakan Western itu bumbunya itu tidak se-complicated, tidak serumit Indonesia, tapi metodenya lebih kompleks. Dan sebaliknya, masakan Indonesia itu bumbunya itu lebih ribet, lebih kompleks, lebih banyak, tapi metodenya itu lebih gampang. Karena biasanya either goreng-goreng-goreng, tumis-tumis-tumis, atau cemplung-cemplung-cemplung. Jadi dua-duanya nih punya kelebihan dan kekurangan nih sebenarnya. Jadi kalau gampang yang mana? Dua-duanya gampang. Tergantung sih kamu lebih suka yang mana. Kalau tingkat kerumitan semuanya sama aja sih kalau aku bilang. Semuanya melalui step yang harus dilewatin kalau menurut aku. Jadi nggak ada shortcut. Kalau misalnya kamu bilang, oh ya masakan Western lebih gampang, iya benar lebih gampang karena bumbunya lebih sedikit dan lebih gampang tuh diingatnya. Biasanya terjadinya repetisi itu aja. Tapi metodenya kadang-kadang lebih kompleks gitu. Kadang-kadang ada roasting, ada sous vide, ada macam-macam deh. Ada sauteing gitu kan. Kadang-kadang satu piring aja elemennya tuh bisa banyak banget. Bisa ada, misalnya di dessert ada kulinya, ada ini, ada crumble-nya, ada ganache-nya, ada mousse-nya. Jadi banyak gitu loh. Kalau Indonesia kan kebanyakan it's very easy, tung jadi tapi bumbunya kompleks. Oh, menghilangkan stres bisa banget kalau sana ada nyuciin. Karena sebenarnya tuh yang paling males dan paling PR itu adalah mencuci. Jujur deh, pasti males kan. Masaknya sih seru, gampang, tung. That's it, selesai, tapi nyucinya aduh. Menghilangkan stres ya, karena gini loh, makanan masak itu seperti melukis. Ada prosesnya, kita menikmati prosesnya dan kita bisa melihat visualnya. Sama kayak masak, kita menikmati prosesnya dari mulai pemilihan bahan, proses menyiapkan bahan ingredients, lalu proses memasaknya sehingga jadi pertama menjadi bentuk visual yang bisa dicoba. Itu merupakan satu rangkaian seni kalau aku bilang. Jadi apakah bisa menghilangkan stres? Yes, bisa banget. Apakah bisa menjadi terapi? Bisa banget. Bisa menjadi juga pereda stres dengan pasangan mungkin karena masaknya berdua atau bonding dengan anak-anak. Jadi kalau dibilang bisa menghilangkan stres, bisa. Biasanya perayaan itu selalu identik dengan kolektivistik. Kolektivistik ini artinya banyak orang. Suka mengundang teman mungkin, suka mengundang keluarga, atau bahkan ya perjamuan di rumah aja. Biasanya itu yang paling common orang lakuin itu biasanya barbecue kali ya. Barbecue, bisa daging-dagingan atau mungkin vegetarian. Perayaan itu biasanya itu identik dengan sesuatu yang homey karena memang merayaannya di rumah. Jadi makanan-makanan comfort food itu aku rasa cocok banget deh. Comfort food maksudnya makanan-makanan rumahan yang udah sering ditemuin, mungkin dalam porsi yang lebih besar, jamuan yang lebih besar supaya bisa dinikmatin semua keluarga, semua teman. I think it's a fun thing. Atau mungkin dessert manis khas Natal ataupun Tahun Baru juga bisa disajiin di situ. Macaron, cakes, mousse, yummy. Cemilan yang paling gampang kalau misalnya kamu punya oven, bisa main dengan puff pastries. Puff pastry itu kan gampang banget, udah ready to bake, tinggal ditoppingin, bisa dikasih selai, bisa dikasih biji-bijian, wijen, coklat, oh my god, so many things. Puff pastries aku rekomen banget kalau misalnya punya oven. Kalau misalnya nggak punya, mungkin brownies, tapi yang dikukus juga boleh.
coklat atau bikin brownies blondies, white chocolate, itu juga enak juga. Cookies juga seru tuh. Cookies yang diisi coklat atau mungkin jam filling itu juga, terus dikasih sprinkle, khas Natal, khas tahun baru, seru juga. Atau cupcakes mungkin. Kayaknya karena aku nggak makan daging, aku cuma akan bikin sayur-sayuran. Kasian banget tamu aku. Enggak lah. Aku kepikiran pengen bikin shabu-shabu gitu deh. Soalnya yang seru kan, rame-rame, terus cemplung-cemplungin, terus malas keluar tapi pengen sesuatu yang hangat gitu. Jadi shabu-shabu tapi banyak kondimennya, jadi orang-orang bisa celup-celupin sendiri. Oh, aku mau bikin German fondue. German fondue itu adalah kayak fondunya ala Swiss, tapi kan kalau Swiss kan keju, kalau itu daging. Jadi biasanya itu daging dicelupin ke dalam minyak panas, itu namanya German fondue. Kamu bisa search itu ya, browsing. Itu kayak seru, tapi aku mau makan daging, tamu apa aja yang makan. Itu sih, kayaknya aku bakal bikin itu. Oke, Indonesia Memasak by Yummy merupakan acara memasak online persembahan IDN Media dan Yummy yang sedang dilangsungkan pada bulan Desember 2021 ini. Acara ini menghadirkan berbagai program seperti kelas memasak online, ada aku juga ya, kamu pernah masak loh di situ ya kan. Talk show, workshop, F&B, hiburan, dan kegiatan lainnya yang akan dimeriahkan oleh tokoh-tokoh kuliner yang sering ditemuin tentunya di Indonesia. Nah, info lebih lanjut bisa cek aja akun Instagram @IndonesiaMemasakByYummy. Diusung oleh Indonesia Memasak tahun ini adalah Masakan Sehat Nusantara, di mana Yummy ingin mendorong masyarakat Indonesia agar semakin sadar akan gaya hidup sehat lewat makanan-makanan sehat khas Nusantara yang bisa dengan mudah diolah dan dimasak di rumah. Tentunya resep-resep masakan sehat Nusantara ini bisa kalian cek di aplikasi Yummy, yaitu Yummy App. Yang jelas nggak usah berganti tahun, kita harus selalu positif. Because I am a very positive person, setiap hari harus selalu bersyukur dan tetap positif. Kalau untuk aku pribadi sih, keinginan aku tuh aku nggak suka men-set goal tuh yang terlalu muluk-muluk. Aku suka yang realistis. Jadi buat aku kalau untuk perbaikan dalam diri aku tuh kepengen lebih, aku pengen lebih sering melakukan journaling. Jadi aku pengen kembali lagi menulis. Jadi mengekspresikan ya apa yang aku alami melalui buku diari kayak zaman dulu ya. Dan sepertinya aku menemukan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan mengetik di laptop atau komputer. Karena ternyata menulis itu bisa merupakan terapi. Karena dengan goresan itu kita bisa melihat intensitas emosi. Jadi kalau kita baca-baca lagi, nanti ya kalau misalnya tahun-tahun ke depan terus kita baca-baca lagi, itu kelihatan, oh iya perkembangan karakter aku tuh waktu dulu tuh seperti apa. Sedangkan kalau melalui tulisan digital kan nggak kelihatan. Jadi aku lebih pengen melakukan journaling, mungkin rasa syukur aku di situ aku tuangkan di situ, pengalaman aku, mungkin resep-resep aku juga, atau mungkin ya rencana-rencana aku untuk kedepannya. Pokoknya aku mau lebih sering menghabiskan waktu untuk menulis. Nah, tapi kalau untuk secara global, aku kok pengen dunia ini lebih baik lagi untuk generasi sekarang dan juga generasi mendatang, dan freedom adalah hal yang mutlak. Nah Sobat 7, itu dia tadi penjelasan mengenai serunya
passion memasak, dan alternatif kegiatan akhir tahun. Aku Chef Fitra, signing out. Peace, yo. Happy New Year! Welcome 2022!